warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke hutan bersama kawan, hendak mencari burung kenari. Wahai encik dan puan yang menawan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kania Putri Bayi Hakim Dan saya Latifah Nuria Azahra. Kami perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri Batam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat para dewan juri, juga para teman-teman finalis Apotema pada tahun 2022 yang berbahagia. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan image segmentation sebagai upaya peningkatan hasil analisis CT scan kanker hati dalam sudut pandang Al-Quran. Artificial intelligence is the solution for future and today. Let's design our future with artificial intelligence. Al-Quran terkandung nilai-nilai luhur yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwalil ladzina amanu huda wa shifa wal ladzina la yu'minuna fi adzanihim waqru wa huwa alaihim ama, yang artinya Al-Quran itu adalah suatu petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman di telinganya ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu adalah sesuatu kegelapan bagi mereka. Quran Surat Al-Fusilat ayat 44. Usaha pengobatan dengan obat-obatan belum memberikan hasil yang maksimal, dikarenakan obat-obatan kemoterapi sintetik tidak bersifat selektif, sehingga akan memberikan efek samping kepada sel normal. Berdasarkan sumber dari World Health Organization pada tahun 2022, terdapat 18 juta jiwa meninggal dunia dikarenakan oleh kanker, dan 905.677 jiwa meninggal dunia dikarenakan oleh kanker hati. Salah satu inovasi yang telah dibuat oleh para ilmuwan untuk mendiagnosis adanya kanker hati adalah komputomografi atau CT scan. Alat ini dipilih di berbagai macam tempat dikarenakan alat untuk men-scan organ bagian dalam yang tergolong relatif murah. Pemanfaatan artificial intelligence pada bidang medis memang sangat pesat perkembangannya. Hal ini tidak bisa dilepaskan oleh peran komputasi matematika. Melalui analisa dan algoritma yang matang, maka akan menemukan hasil dari CT scan secara akurat. Dari latar belakangnya sudah ada, maka rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini yang pertama, bagaimana peran komputasi matematika terkhusus di bidang artificial intelligence dalam menyeleksi lesion tumor hati menurut pandangan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menganalisis hasil CT scan secara cepat dan tepat. Dan yang ketiga, apakah peran Al-Quran dalam era digital ini sangat penting untuk membantu perkembangan teknologi. Adapun tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk mempublikasi dan memberikan informasi terkait peranan komputasi matematika terkhusus di bidang artificial intelligence dalam membantu tugas ahli radiologi untuk menganalisis hasil CT scan. Kanker hati atau hepatocellular carcinoma atau HCC merupakan tumor agresif yang sering terjadi pada penyakit hati kronis dan sirosis. Untuk pasien HCC dini, operasi transplantasi hati memberikan potensi kuratif. Kematian merupakan takdir yang tidak dapat dirubah atau takdir mubrah. Namun kita sebagai manusia dapat menjaga kualitas hidup sampai ditetapkannya waktu kematian. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Pada gambar 1A merupakan hasil CT scan hati normal, dan gambar 1B merupakan hasil CT scan hati yang terdapat tumor. Jadi, apa itu CT scan? CT scan atau komputomografi scan merupakan prosedur untuk mendapatkan berbagai gambaran area kecil pada organ. CT scan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sistem akuisisi citra, sistem komputer dan kendali. Yang kedua, stasiun operasi, dan yang ketiga, stasiun pengamat. Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu cabang keilmuan komputer yang memberikan pengajaran kepada komputer atau mesin untuk mempermudah pekerjaan manusia. Untuk pengembangannya, ada 3 metode yang diterapkan. Yang pertama, fuzzy logic. Yang kedua,
evolutionary computing, dan yang terakhir machine learning. 3 metode pengembangan dalam machine learning. Yang pertama, dynamic unit, yang kedua, decision tree, yang ketiga, random forest. Kumpulan data CT scan akan diproses menjadi hasil training dan tes, di mana akan menjadi 2 metode. Yang pertama, segmentasi dan klasifikasi, yang di mana 2 metode itu akan menghasilkan model seleksi yang di mana hasil akhirnya akan berupa model otomatis dari kanker hati. Gambar 5 merupakan hasil pre-processing citra CT scan. Gambar 6 merupakan learning rate dengan konsep cyclical learning rate. Didapat nilai Valley sebesar 0,000154. Pada gambar 7 merupakan hasil training input dan prediksi. Gambar 8 merupakan proses segmentasi tumor pada hati. Pada gambar 9 merupakan inputan dari data percobaan, dan pada gambar 10 merupakan output dari data percobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu temukan sesuatu yang tidak seimbang dari ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu temukan sesuatu yang cacat? Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Pada penggalan ayat tersebut berfungsi untuk memperkuat dan memperdalam pendapat dari ilmu tafsir yang sudah ditafsir pada sebelumnya. Karena pada ilmu tafsir terdapat khilaf tanau atau sesuatu kesalahan yang tidak salah dari pendapat sebelumnya. Dengan konsep cyclical learning rate dapat menentukan nilai learning rate yang baik. Bagus tidaknya teknik segmentasi dan klasifikasi program pembelajaran ditentukan dari nilai akurasinya. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin juga bagus performa algoritma yang dijalankan. Adapun persamaan untuk menghitung nilai akurasi dengan rumus berikut. Dari tabel 1 dapat kita ketahui bahwa model dynamic unit memiliki tingkat akurasi tertinggi, yaitu sebesar 96,87%. Yang kedua, random forest sebesar 96,61%, dan yang paling rendah yaitu decision tree sebesar 92,33%. Di dalam karya tulis ilmiah ini didapat kesimpulan. Yang pertama, teknologi artificial intelligence mampu menghasilkan segmentasi kanker hati secara cepat dan sistematis. Dan yang kedua, metode deep learning menggunakan algoritma dynamic unit memiliki akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan decision tree dan random forest. Yang ketiga, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang pendidikan dan teknologi yang seyogyanya kita harus mempelajari secara sistematis. Untuk penelitian selanjutnya, dengan model dynamic unit akan lebih tinggi nilai akurasinya jika IPOS terus ditambah. Dan selanjutnya, penelitian ini bisa menggunakan model SVM atau pemodelan berbasis fuzzy logic. Pergi ke hutan mencari sene. Sene tak dapat, dapatnya pelang. Jika ada kesalahan dari sikap dan kata, izinkan kita ucapkan maaf dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.